jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat teringat. Ini adalah 70% dari alat-alat pemadam. Masih ada alat-alat lain yang tidak bisa dikeluarkan karena besar dan berat. Yang pertama-tama kita akan menggunakan alat untuk pemadaman kebakaran. Yang dipegang Bapak Dika ini adalah selang. Apa namanya selang? Selang. Ada yang tahu nggak fungsi dari selang? Ayo. Iya benar. Selang berfungsi untuk menyalurkan air dari sumber air ke titik api. Jadi air akan mengalir di selang ini. Selang pemadam ada 2 jenis, ada 1,5 dan 2,5 in. Lalu nyemprotnya pakai apa Pak? Nyemprotnya pakai nozzle. Nah ini namanya nozzle. Nozzle, kalau polisi punya pistol, pemadam punya nozzle. Ada yang tahu nggak fungsinya nozzle apa? Nah, nozzle itu berfungsi untuk membuat aliran air itu maju lurus atau berbentuk seperti payung. Jadi kalau misalkan Bapak pemadam pengen air yang berbentuk seperti payung atau seperti air hujan, diatur di nozzle ini. Apa namanya? Nozzle berfungsi untuk mengatur aliran air. Setelah itu apa? Setelah itu ada cabang. Bapak Dika angkat cabang. Cabang ini berfungsi untuk membagi aliran. Nah, kalau misalkan sumber airnya hanya 1, Bapak pemadam mau bekerja 2 tempat, maka dipecah di sini. Ini namanya cabang. Apa cabang? Cabang ini berfungsi untuk membelah air atau membagi 2 aliran air. Setelah pemadaman kita juga ada untuk penyelamatan. Nah, ini juga salah satu alat pemadaman nih Pak Dika. Ini dulu, breathing apparatus. Nah, ini BA. BA ini ada yang tahu nggak fungsinya BA? Breathing apparatus untuk apa? Ada yang tahu nggak? Ini adalah alat bantu pernapasan. Nah, jadi Bapak pemadam masuk ke kobaran asap menggunakan alat ini. Jadi adik-adik tidak boleh mendekat ya, karena Bapak pemadam menggunakan alat pelindung diri khusus, maka Bapak akan terlindungi. Jadi kalau misalkan bernapas, Bapak pemadam akan menggunakan alat ini. Ada maskernya juga, kasih tunjuk Bapak Dika maskernya. Nah, ini maskernya, jadi udara luar tidak bisa masuk. Jadi Bapak bernapas dengan tabung yang ada di alat breathing apparatus ini. Paham ya? Setelah ini ada alat penyelamatan. Yang pertama, oh ya ini yang terakhir apa? Pasti udah familiar ya. Ini namanya apa? Alat pemadam api ringan. Jadi kalau misalkan adik-adik lihat ada di mall, sekolahan atau rumah, fungsi dari apa ini adalah memadamkan api ketika masih kecil. Nah, kalau apinya masih kecil, itu biasanya 1-2 menit pertama bisa dipadamkan dengan apar. Apar ini adalah alat pemadam api ringan. Kalau misalkan udah besar gimana? Dijalin langsung telepon berapa? 112 biar Bapak pemadam nanti yang memadamkan. Setelah itu ada ini adalah tahu nggak fungsinya untuk apa? Spider ini fungsinya untuk mendobrak. Nah, selain memadamkan kebakaran, Bapak pemadam juga bisa untuk penyelamatan. Jadi misalkan ada orang yang kecelakaan lalu terjebak di dalam mobilnya, maka pemadam akan mendobrak atau menyongkel pintu menggunakan alat ini. Ini juga bisa berfungsi untuk merusak gembok. Nah, kalau misalkan rumah ada yang terkunci nggak punya kuncinya, bisa dihancurkan dengan alat ini. Alat ini namanya spider. Nah, ayo yang dijepit pakai ini. Selain untuk mendobrak, nah ini ada lagi. Kalau misalkan adik-adik pasti pernah lihat ya di sosmed atau di TV pemadam mengevakuasi ular. Nah, ini adalah alat bantu untuk mengevakuasi ular, biawak dan hewan-hewan yang liar seperti itu. Ini adalah alat bantu untuk mengevakuasi. Jadi kalau misalkan ada ular, adik-adik menjauh ya, karena Bapak pemadam menggunakan alat bantu juga, nggak langsung menggunakan tangan. Yang ditakutkan yang dipegang adalah ular yang berbisa ya. Jadi harus menelepon 112 kalau misalkan ada ular. Setelah itu kita punya chainsaw. Nah, chainsaw, ada yang tahu nggak nih? Ada yang pernah lihat nggak chainsaw? Betul, ini adalah gergaji mesin. Nah, fungsinya untuk memotong kayu. Jadi misalkan di lingkungan adik-adik ada pohon tumbang yang menghalangi jalan, telepon ke pemadam akan dievakuasi menggunakan alat ini.
Alat ini berfungsi untuk memotong kayu. Selain alat-alat, Bapak Sumantri mau mengenalkan kostum-kostum pemadam kebakaran. Nah, sekarang Bapak Sumantri ingin mengenalkan kostum apa aja sih yang ada di pemadam kebakaran untuk saat ini. Mari kita panggil Bapak Isan bareng-bareng. Bapak Isan, kurang kencang, ya kencang. Bapak Isan, tangan dong buat Bapak Isan. Bapak Isan ini menggunakan alat untuk memadamkan kebakaran. Nah, kalau misalkan adik-adik lihat ada pemadam menggunakan kostum ini, berarti Bapak sedang atau sudah pulang dari TKP kebakaran. Apa aja sih, terdiri dari apa? Yang pertama adalah fire helmet. Nah, ini helm didesain khusus untuk memadamkan kebakaran. Terdiri dari kaca. Nah, ini kaca melindungi bagian wajah dari Bapak Isan. Nanti ditambah lagi dengan masker. Lalu di bagian belakang, kaca di bagian belakang helm ada. Nah, ini yang bagian hitam ini untuk melindungi leher dari air panas atau benda-benda panas dan benda tajam. Jadi leher Bapak Isan terlindungi dengan rapat seperti itu. Setelah itu ada fire jacket. Nah, jaket ini diciptakan khusus untuk menahan panas, bukan anti api ya. Ini hanya menahan panas, jadi Bapak kerja tanpa kepanasan seperti itu. Setelah itu ada pasangannya fire crosser. Nah, fire crosser ini untuk melindungi bagian pinggang sampai kaki. Fire crosser ini fungsinya sama seperti fire jacket, cuma dia berbentuk celana seperti itu ya. Setelah itu ada fire shoes. Ini adalah sepatu khusus pemadam kebakaran yang terdiri dari plat besi. Jadi Bapak Isan dengan nyaman bisa jalan di area yang ada benda tajam dan benda panas seperti itu ya. Setelah itu kita akan memanggil lagi yang kenceng, Bapak Yuda. Kasih tepuk tangan buat Bapak Yuda. Ya, ini kayak Ultraman ya. Kayak bukan masanya nih ya. Ini udah Ultraman kayaknya. Ini itu adalah baju untuk penyelamatan. Nah, kalau tadi pemadaman, ini untuk penyelamat. Jadi kalau misalkan kita butuh penyelamatan, pemadam akan menggunakan kostum seperti ini. Yang pertama adalah helm. Nah, helmnya beda sama tadi ya. Ini helm diciptakan untuk penyelamatan. Jadi sama, ada kacanya untuk melindungi mata dari Bapak Yuda. Setelah itu ada jumpsuit. Nah, jumpsuit ini ditujukan untuk penyelamatan. Jadi dia tidak sekuat fire jacket seperti itu. Dia terusan sampai celana, namanya jumpsuit. Jadi setelah itu ada sarung tangan. Nah, ini sarung tangan untuk penyelamatan. Jadi Bapak Yuda terlindungi bagian tangannya menggunakan sarung tangan ini. Gitu. Nah, yang bagian sepatu hampir sama, fire shoes. Ini adalah sepatu untuk pemadam kebakaran. Setelah itu apa lagi ya? Biasanya penyelamatan selain penyelamat biasa apa ya? Ada yang tahu nggak? Pernah nggak pemadam menyelamatkan sarang tawon? Ada yang pernah lihat ya? Ada yang tahu nggak? Tahu ya? Nih kostum untuk menyelamatkan sarang tawon. Kita panggil Bapak Andi. Bapak Andi. Bapak Andi. Kasih tepuk tangan buat Bapak Andi. Ya, ini astronot. Tas dong, tas sama Bapak Andi. Bapak Andi ini menggunakan kostum khusus untuk sarang lebah atau sarang tawon. Jadi intinya terlindungi seluruh badannya tanpa ada celah sedikit pun. Makanya Bapak Andi seperti astronot ya. Dia menggunakan sarung tangan khusus, helm khusus, dan sepatu khusus. Ini ditujukan untuk mengevakuasi lebah atau tawon. Nah, yang terakhir nih, karena ini musim penghujan, kita juga ada tim khusus untuk menangani banjir. Kita panggilkan Bapak Satria. Bapak Satria. Sekali lagi yang kenceng, Bapak Satria. Kasih tepuk tangan dong buat Bapak Satria. Nah, ini adalah kostum untuk mengevakuasi banjir. Jadi pemadam juga bertugas untuk mengevakuasi kalau di lingkungan ada terjadi banjir. Yang terdiri dari helm, terus ada pelampung, dayung, dan perahu karet. Nah, karena perahu karetnya besar nggak bisa kita bawa ke sini. Bisa lihat di sana ya. Ada perahu karet dan unit yang membawa perahu karet. Jadi yang unit besar-besar itu dalamnya perahu karet. Kalau yang di belakang ada ini isinya adalah selang.
depannya selang itu adalah air. Jadi nggak semua mobil pemadam membawa air. Jadi setiap mobil ada fungsinya masing-masing. Setelah ini ada yang mau jalan-jalan nggak naik mobil pemadam? Macet kayak gini, mogok kayaknya nih. Jadi nanti sebelum nanti kita jalan-jalan, kita ada sesi foto bersama dengan bapak-bapak yang menggunakan kostum ya. Ini kita balikan lagi ke Bapak Junaidi. Gurunya bisa ikut gabung silakan. Oke Bapak Pandu siap. Oke siap Bapak Pandu. Bilang A. Hati-hati lihat ke bawah, lihat ke bawah, lihat ke bawah. Lihat ke bawah, lihat ke bawah. Oke, pegang. Stop. Di kanan. Berhenti, berhenti. Di kanan. Oke. Sini. 3, 2, 1.